Dan kita juga menerima janjian mereka. Itu tidak ada di video yang kita baru update, tapi ada banyak yang lain yang kami baru tahu. Memang mereka menceritakan kepada Israel bagaimana mereka dijanji oleh Hamas. Setiap orang Israel yang bisa menculik ke dalam Gaza, atas setiap orang, mereka janji kepada terorisnya begini, setiap orang yang Anda bisa menculik ke dalam Gaza, Anda akan dapat satu apartemen dan 10.000 US dollar. Begitu mereka mengakui, begitu mereka bisa mendesak bukan hanya terorisnya, juga penduduknya untuk membunuh manusia, untuk menculik manusia, karena mereka dijanji dibayar kalau manusia yang mereka menculik hidup atau mati. Buat mereka nggak apa-apa mati hidup, karena lebih gampang menculik saat hidup, bunuh dulu dan menculik. Kalau mereka ikuti, culik mereka saat mereka masih hidup. Mereka dijanji untuk dibayar setiap orang diculik dari Israel, mereka dibayar 10.000 US dollar dan dapat apartemen. Kasdin. Puji Tuhan, Shalom, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam cinta damai dari saya, Perianto Zamasi. Nah, Bapak Ibu, Saudara-saudari dimanapun berada pada kesempatan malam hari ini, di video saya kali ini saya akan membagikan kepada kita semua sebuah hal yang baru terungkap soal konflik Israel dan Hamas, ya. Dan di mana di video yang saya akan putarkan ini, teman-teman, ya, diberitakan bahwa bagi setiap mereka yang berhasil untuk membawa atau menculik warga sipil Israel dibawa kepada kelompok milisi Hamas akan diberikan upah yang besar. Itu sangat luar biasa nilainya, yaitu setiap kepala atau setiap orangnya yang dibawa dari Israel kepada kelompok milisi Hamas, baik itu yang masih hidup ataupun ya dihabisin terlebih dahulu baru dibawa ke kelompok milisi Hamas ini, ya dikasih upah sebesar 10.000 US dollar. Wow, itu setara dengan 150 juta rupiah atau 158 juta rupiah, ya, dengan harga dolar saat ini yang sudah memang naik, teman-teman, ya. Nah, ini sangat luar biasa sekali, ya. Pantas saja mereka memang mempunyai target, ya, untuk membawa orang-orang atau warga sipil Israel dibawa kepada kelompok milisi Hamas ini. Teman-teman, bagaimana ceritanya? Mari kita akan ikuti video yang saya putarkan ini dan pastikan, ya, menontonnya dari awal sampai selesai sehingga Anda dan kita semua yang menonton tidak salah paham mengenai ini, karena ini langsung saya ambil dari penjelasan orang Israel sendiri. Mari kita lihat dan ini videonya. Oke, baik, kita akan tanya lagi, ada hal yang penting ini tentang bagaimana harga seorang Israel itu ketika mereka berhasil membunuh ataupun menarik mereka atau menculik mereka ke Gaza, dihargai 10.000 US dollar dan diberikan apartemen baru. Kira-kira ini benarkah sih ini? Dari mana hal ini terjadi? Aneh ya. You know, ini mungkin akan kasih subjek ini yang kita akan sebentar lagi selesai dengan subjek ini akan memang kasih cap. Bukan hanya membukti, juga akan kasih cap kepada semua orang yang nonton kita sekarang. Itu bukan cara pikiran, itu bukan opinion, ya, itu buktian, black on white. Hamas adalah teroris sangat jahat dan brutal. Ribuan teroris masuk ke Israel tanggal 7 Oktober. Sesudah tentara Israel balas, datang, serang dengan mereka, membunuh mereka, tembak mereka, mereka bisa berhasil tangkap banyak teroris Hamas yang masih hidup. Dan sesudah mereka ditangkap, mereka mulai diinvestigasi. Tentara Israel mulai investigasi mereka. Tanya-tanya terus, apa karena kami mau tahu tentang rencana Hamas. Dan pelan-pelan kami mengerti dari investigasi mereka, rencana mereka mulai lebih jelas, kejahatan mereka.
ada ratusan teroris yang ditangkap masih hidup. Kita tidak bisa lihat semua videonya karena kita tidak akan selesai sampai besok, itu banyak jam. Tapi marilah kita, marilah kita buka dengan video. Marilah kita akan lihat satu video dari investigasi teroris. Itu 1 menit saja. Kita akan lihat dari awal sampai akhir. Nanti saya akan menjelaskan dan tambahan lagi. Oke, kita mulai ya. بينزل بوصلوا عند الكيبوتسات، بينزلوا اللي في الجبات، فبينزلوا بيقتحموا ايش الغرف والمباني. بيقعدوا ايش يقتحموا في في الغرف، غرفه ورا غرفه ورا غرفه، وبعديها بيخلصوا. ايش بيسووا بالغرف هذول؟ زي ما حكيت. بيرموا قنابل وبضخوا اطلاق. والهدف؟ شو الهدف؟ قتل مين؟ قتل جميع من في الغرف وفي المباني. يعني نساء، اطفال، كله من في المباني. اوكي. وفي في العسكر بتلاقي القائد بيقول بدكم تحصوا على رؤوسهم، بدكم تقطعوا رؤوسهم، بدكم كل شيء بدكم تعملوا فيهم. الشيخ تبعكم اعطاكم فتوى تقدروا تقتلوا وتعملوا كل الكلام ده. قائد الكتيبه قال اقتل ودعس على رؤوسهم وبدنا نقطع رقابهم زي هيك يقول. حماس شيء اسمه داعش هالقد. يعني ايش صار؟ فش مخ يعني بطل بني ادمين. اليوم صاروا ايش؟ بصراحه يا بنات يعني هذا العمل بنعملش كبني ادم انه اقطع راس بني ادم او اسبي واحد جثه انه سبيه وميته واعمل فيها وازني فيها وهي جثه. بينزل بوصل. Oke, sudah selesai. Oke, itu hanya 1 menit dari banyak jam ratusan teroris diinvestigasi oleh tentara atau polisi Israel. Apa memang kami mengetahui dari mereka? Satu, banyak mereka punya rencana yang luar biasa. Mereka punya banyak intel yang sangat-sangat bagus, Kasdin. Mereka tahu persis setiap kampung atau kota, penduduknya berapa, rumah-rumah yang ada di situ, siapa tinggal dalam rumahnya, berapa manusia tinggal di situ, kalau punya suami dan istri, berapa anak mereka punya. Nah, bagaimana mereka tahu? Bagaimana mereka tahu? Saya matikan dan lampu ini. Bagaimana mereka tahu berapa orang ada di situ? Jadi kita harus kita harus memang campuran informasi dari sisi orang yang selamatkan diri di sini dan informasi dari investigasi mereka. Jadi kami mengerti dulu sebelum kita masuk ke berapa mereka dibayar untuk menculik orang dari Israel, kami mengerti bagaimana mereka punya intel dari orang Gaza yang dapat izin kerja di Israel. Sebelum perangnya mulai, udah beberapa tahun. Israel, karena Israel kasihan memang penduduk Gaza, Israel kasih ribuan izin kerja buat orang penduduk di Gaza supaya mereka kerja di Israel. Karena Hamas tidak peduli mereka. Jadi mereka mau kerja di sisi Israel. Israel kasih ribuan izin kerja buat penduduk Gaza kerja di Israel. 1 minggu sebelum 7 Oktober, sebelum mereka serang Israel, Israel tambah 10.000 izin kerja buat orang Palestina. Mereka masuk, bekerja di kibbutz dan kampung-kampung itu. Mereka membawa semua informasi itu ke dalam Hamas. Kita punya evidence dan dari orang yang selamatkan diri di Israel, dan saat mereka lihat teroris di dalam kibbutz mereka, mereka juga cerita, kami lihat muka yang kami kenal yang dulu kerja di sini. Jadi mereka pakai kebaikan hatinya Israel. Israel kasih mereka ribuan izin kerja supaya mereka kerja di tempat kami. Mereka pakai itu untuk bawa informasi kepada Hamas berapa orang ada di rumah ini supaya mereka akan membunuh semua. Kita bisa mengerti rencana mereka itu musnahkan semua. Oke, saya potong dulu teman-teman ya. Jadi di sini pun saya jadi agak heran aja ya, kok bisa sebegitunya mereka-mereka yang dimana sudah dikasih pekerjaan oleh Israel, ya, sehingga mereka boleh
menikmati yang namanya pekerjaan itu, mengerjakannya dengan baik dan mendapatkan gaji tentunya yang diberikan oleh pihak Israel, tapi mereka malah menggunakan ini untuk menjadi sebuah cara agar mereka boleh menyampaikan informasi-informasi tentang Israel itu sendiri dan kemudian akan disampaikan kepada pasukan kelompok Hamas dengan tujuan nanti sebentar mereka akan tahu saja apa yang menjadi strategi yang akan dilakukan oleh kelompok Hamas untuk menghancurkan mereka, untuk menghabisi mereka, orang-orang atau warga sipil Israel. Ini sangat keji sekali menurut saya, teman-teman ya. Artinya kalau memang ini benar beritanya seperti itu, maka saya pikir orang-orang yang tadinya diperkerjakan atau dikasih tempat pekerjaan, lalu kemudian mereka justru mengkhianati, atau boleh katakan menjual orang Israel itu sendiri kepada kelompok Hamas, ini sangat-sangat kejam sekali menurut saya. Mereka tidak tahu berterima kasih. Seharusnya udah kerja aja, kerja aja. Karena yang saya dengar itu, teman-teman mereka yang ada di Gaza itu memang sulit sekali untuk mendapatkan pekerjaan, Makanya ada laporan atau ada berita-berita yang kita dengar bahwa sebenarnya kelompok Hamas ini tidak mempedulikan orang-orang atau warga sipil Palestina yang ada di wilayah Gaza. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Yang mereka ini meminta pekerjaan itu didapatkan atau mereka dapatkan dari orang Israel. Dan tadi kita dengarkan orang Israel, pihak Israel memberikan mereka pekerjaan sampai yang terakhir itu sampai 10.000 diberikan tempat untuk boleh bekerja. Tetapi pada akhirnya kalau mereka sampai melakukan hal yang jahat ini betul-betul mereka adalah orang yang tidak tahu berterima kasih. Wow, sampai di sini kita masih belum tahu bagaimana kebenaran soal upah mereka yang saya sebutkan dari awal, yang 10.000 US dollar. Mari kita akan lihat saja dan kita teruskan untuk menonton bagaimana laporan atau kesaksian dari seorang Israel ini. Dan ini videonya. Apalagi kita bisa mengerti, instruksi mereka. Dan teroris itu yang kita lihat tadi, Israel tanya dia instruksi apa? Instruksi dia itu membunuh semua, melewati rumah satu-satu, dan dia menceritakan bagaimana mereka melewati satu-satu rumah, membunuh, lempar ranjau ke dalamnya, membunuh wanita, anak kecil, orang tua. Mereka juga dapat seperti tafsiran dari Quran, mereka harus membunuh mereka walaupun itu sebalik dari Islam. Menurut Islam tidak boleh berkosa. Setiap orang Muslim yang nonton kita sekarang tahu tidak boleh berkosa perempuan. Tapi mereka bikin tafsiran diri supaya mereka rasa mereka boleh. Itu jahat sekali. Mereka dapat orders dari kepala Hamas untuk memang potong kepala, potong tangan, injak atas kepalanya, dan memang membunuh dengan cara sangat brutal. Kami mengerti pemimpin Hamas kasih mereka narkoba. Octagon it's called. Itu namanya, itu narkoba yang Hizbullah bikin di Lebanon. Itu narkoba seperti kokaina dengan speed. Saya tidak tahu persis, tapi narkoba itu bikin mereka tanpa emosi, supaya mereka tidak ada masalah untuk membunuh dan melakukan kejahatan mereka. Dan kita juga menerima janjian mereka. Itu tidak ada di video yang kita baru update, tapi ada banyak yang lain yang kami baru tahu. Memang mereka menceritakan kepada Israel bagaimana mereka dijanji oleh Hamas. Setiap orang Israel yang bisa menculik ke dalam Gaza, atas setiap orang, mereka janji kepada terorisnya begini, setiap orang yang Anda bisa menculik ke dalam Gaza, Anda akan dapat satu apartemen dan 10.000 US dollar. Begitu mereka mengakui, begitu mereka bisa mendesak bukan hanya terorisnya, juga penduduknya untuk membunuh manusia, untuk menculik manusia, karena mereka dijanji dibayar kalau
manusia yang mereka menculik hidup atau mati. Buat mereka nggak apa-apa mati hidup. Kalau lebih gampang menculik saat hidup, bunuh dulu dan menculik. Kalau mereka ikuti, culik mereka saat mereka masih hidup. Mereka dijanji untuk dibayar setiap orang diculik dari Israel, mereka dibayar $10,000 dan dapat apartemen. Kasdin, ada lebih jahat dari itu. Luar biasa. Dunia, buka matamu. Hamas itu muka iblis. Hamas itu muka iblis dengan kaki babi. Jadi kita memang dapat informasi, setiap orang yang bisa baca bahasa Inggris boleh lihat video itu di media Israel, pelan-pelan bebaskan video itu supaya semua dunia akan lihat apa kebenaran. Oke. Sebelum nanti kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan kita yang ringan ya teman-teman, ada Gustav ya, Gustav 78. Dia punya juga kepercayaan bahwa sebagaimana Gideon mengejar Seba dan Salmona yang tuntas, artinya juga nanti Israel akan menyelesaikan dengan tuntas masalah Hamas. Kira-kira bagaimana, bro? Bagaimana mereka menancurkan Hamas? Maksudnya? Iya, maksudnya sebagaimana Gideon mengejar Seba dan Salmona. Demikian juga nanti Israel akan menuntaskan, artinya menyelesaikan kasus Hamas ini. Semoga ya, dengan sangat memang cerita Gideon itu cerita luar biasa. Kita tidak akan masuk ke cerita Gideon sekarang, tapi Tuhan, kalau kita baca kitab, Tuhan membukti berkali-kali kepada Gideon, dia akan menang. Dia yang benar, dia akan menang. Walaupun dia punya hanya 300 serdadu, akhirnya dari semua 10.000 dipilih hanya 300 serdadu. 300 serdadu berhasil menang dengan, kalau saya ingat ceritanya benar, lebih dari 100.000 orang. Itu hanya menceritakan kepada Anda, kalau Tuhan dengan Anda, tidak ada yang bisa menang Anda. Kalau Tuhan di sebelahmu, Anda akan menang. Saya percaya ada Tuhan. Tuhan di sebelah Israel. Tuhan akan mendukung Israel. Karena Tuhan tahu apa kebenaran. Tidak mungkin Tuhan di sebelah mereka karena mereka jahat. Mereka memang teroris. Dan semoga bagaimana rencana tentara Israel, bagaimana mereka akan serang, saya tidak tahu. I can promise you, saya bisa janji Anda, tentara Israel sekarang punya lebih dari 300 serdadu, sedikit beda dari Gideon. Mereka punya ribuan serdadu yang akan masuk ke dalam Gaza. Tapi semoga, terima kasih, dan semoga memang makin cepat Hamas akan dimusnahkan, dunia ini makin aman dan makin baik. Oke, mantap. Oke, dan sekian saja teman-teman video yang bisa saya bagikan kepada kita semua pada kesempatan malam hari ini. Ya, tentunya kita sudah melihat semua ya. Inilah strategi yang menurut saya memang luar biasa mereka lakukan, tapi itu adalah untuk sebuah kejahatan. Ya kan? Jadi kalau misalnya ini memang benar adanya terjadi teman-teman ya, betul seperti yang saya katakan tadi, bahwa sesungguhnya mereka-mereka yang tadinya sudah mendapatkan pekerjaan, mereka bukannya berkerinduan agar mereka tetap mempunyai pekerjaan yang halal seperti itu, ya, mendapatkan upah juga dari pekerjaan mereka, ya. Tapi apa yang terjadi? Mereka malah lebih mau, ya, memang tidak semua mungkin teman-teman ya, mungkin ada sebagian saja yang akhirnya tadi dikatakan bahwa mereka yang dari Israel mengatakan ada orang-orang gitu ya, ada orang-orang yang tadinya sepertinya kami kenal gitu loh. Jadi artinya mereka boleh kenal karena memang selama ini orang-orang tersebut sempat saja bekerja kepada orang-orang Israel teman-teman ya, tapi pada akhirnya mereka justru yang berkhianat,
ya, membawa informasi-informasi tentang Israel kepada kelompok milisi Hamas, kemudian nanti milisi Hamas melakukan sesuatu yang tentunya kekerasan atau kejahatan terhadap warga Israel itu sendiri. Dan tadi kita sudah mendengarkan sendiri bahwa upah yang akan diberikan kepada mereka jika berhasil untuk menculik warga Israel itu 10.000 US dollar, 158 juta dengan harga dolar yang sudah naik saat ini. Itu tentunya adalah sebuah atau sejumlah uang yang sangat besar tentunya teman-teman ya. Dan siapa yang tidak tergiur dengan uang sebesar itu? Ya, bisa saja ya orang-orang yang selama ini mungkin sudah mendapatkan pekerjaan tapi kemudian mereka ditawarkan dengan nominal yang seperti itu besarnya, ya bisa aja mereka juga pasti akan terpengaruh dan akhirnya menjadi pengkhianat bagi para majikan mereka, yaitu orang Israel, karena mereka bekerja kepada orang Israel sendiri. Teman-teman, ya kita memang belum tahu ya, istilahnya kan ini kan sebuah atau semacam kesaksian memang langsung dari Israel, tapi tentunya sih mungkin boleh saya katakan ini ada sekitar 80% ada benarnya, yang 20% mungkin karena salah penyampaian. Tapi semuanya mari kita sadari saja bahwa memang ada saja orang-orang yang akan berkhianat dengan kita, walaupun selama ini mereka sudah menerima kebaikan-kebaikan yang kita berikan kepada mereka, tetapi akhirnya mereka menjadi pengkhianat kepada kita. Oke teman-teman, jadi sekian saja dulu yang bisa saya bagikan kepada kita semua pada kesempatan malam hari ini. Dan kiranya ini menjadi sebuah informasi yang memang benar-benar baru kita dengarkan langsung dari Israel, ya kan? Oke ya, selamat malam dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam cinta damai dari saya Perianto Zamasi.